baru yaitu Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati oleh semua umat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang ke-1, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Champa atau Kamboja. Ayahnya bernama Barakat Jainul Alam, yaitu seorang ulama besar di Maghrib. Maulana Malik Ibrahim merupakan orang pertama penyebar luaskan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali Songo yang lainnya. Beliau merangkul masyarakat yang disisihkan oleh komunitas Hindu. Pendekatan yang dilakukan dengan pergaulan dan berdagang. Yang kedua, Sunan Ampel, Raden Rahmat. Pada umumnya Sunan Ampel dianggap sebagai wali sesepuh oleh para walinya. Pesantrennya berada di Ampel, Denta, Surabaya. Dakwah Sunan Ampel yang dikenalkan kepada masyarakat dikenal dengan sebutan Moh Limo, yang dimaksud dengan moh mabok, tidak mau minum minuman keras. Moh main, tidak mau judi, togel, taruhan. Moh madon, tidak mau zina, lesbian, homo. Moh madat, tidak mau mencuri. Moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama asli yaitu Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan kesenian alat musik tradisional adalah untuk menarik hati dan simpatik masyarakat. Setiap kali Sunan Bonang membunyikan alat musik tersebut, banyak masyarakat berdatangan untuk mendengar dan menyaksikan. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama kecil, yaitu Syarifuddin atau Raden Kosim, yang juga merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Beliau juga merupakan saudara dari Sunan Bonang. Yang kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus sejatinya bukanlah merupakan penduduk asli Kudus. Beliau lahir dari Kudus, negeri Palestina. Kemudian bersama kakek dan ayahnya untuk hijrah ke tanah Jawa. Sunan Kudus juga merupakan senopati hebat dari kerajaan Demak. Ketika beliau menjabat sebagai senopati kerajaan Majapahit, ditaklukkannya. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus memang banyak berguru dan belajar ilmu agama pada Sunan Kalijaga. Sosok Sunan Kudus dikenal karena dengan memberikan pondasi pengajaran keagamaan dan kebudayaan. Yang keenam, Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Balambangan pada masa akhir kerajaan Majapahit. Cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri adalah dengan menciptakan unsur lagu permainan dengan memasukkan beberapa unsur agamis. Hal ini beliau lakukan untuk mendekatkan ajaran-ajaran agama Islam khususnya untuk anak-anak. Sunan Giri menciptakan
tembang dolanan yang dikenal dengan jelungan bukanlah sekadar nyanyian dan tertawa belaka, namun dari semua itu terdapat pelajaran yang luar biasa terkait dengan ketauhidan. Yang Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid merupakan seseorang yang peduli dan dekat terhadap rakyat jelata. Saat itulah Sunan Kalijaga berpikir harus membantu rakyat jelata. Namun tanpa berpikir, Raden Syahid melakukan perbuatan tidak terpuji demi menolong rakyat jelata. Yang Sunan Muria. Nama Sunan Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya, yaitu di lereng Gunung Muria, yakni 18 km ke utara kota Kudus. Sunan Muria mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam di sekitar Gunung Muria. Namun berbeda dengan ayahnya dalam menyebarkan dakwah, Raden Umar Syahid Sunan Muria lebih senang berdakwah di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam tetap mempertahankan kesenian gamelan serta wayang sebagai alat dakwah. Dengan gayanya yang moderat dalam berdakwah mengikuti jejak ayahnya menyelusup lewat berbagi tradisi kebudayaan Jawa. Yang terakhir Sunan yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Di usianya yang menginjak 20 tahun, Sunan Gunung Jati telah ditinggal oleh ayahnya. Sebelum Sunan Gunung Jati dan ibunya Syaifah Mudaimah datang ke Jawa Barat tahun 1475 Masehi, mereka terlebih dahulu singgah di Gujarat dan Pasai. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Gunung Jati tidak sendiri. Beliau dibantu oleh para wali lainnya. Sejak kecil, Syarif sudah menonjol dalam pengetahuan agama, kecerdasan, dan seluasnya wawasan. Dan dia juga memiliki akhlak yang baik. Ajaran Sunan Gunung Jati sebagai berikut. Yang ke-1 yang berkaitan dengan ketakwaan dan keyakinan adalah. Yang kedua yang berkaitan dengan kedisiplinan. Yang ketiga yang berkaitan dengan kearifan dan kebijakan adalah jauhi sifat yang tidak baik. Yang keempat yang berkaitan dengan kesopanan dan tata karma. Yang kelima yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dari saya, jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.